Alhamdulillah, tempat baru nih gara-gara Dede nih sama teman-temannya. Sering mampir ke sini nih. Tempat baru sekarang deket terminal. Wah, seru juga nih, semoga makin ramai nih deket-deket lebaran nih. Mana ya? Katanya deket-deket sini. Itu siapa? Udah hujan lagi. Kemana ya? Putra. Tempat baru, duduk kayak duduk dulu. Ini saya lagi nyari. Bener, tempat baru yang kemarin kasih tahu. Gimana suasananya? Lebih ini ya. Lebih dong, omset tinggi bro. Ini kenapa di dekat tempat terminal gini? Kan udah mau mudik, kalau mau mudik tinggal loncat aja ke situ. Oh gitu. Panggilnya Bang, bisa tuh langsung berhenti. Bang! Bisa. Kita langsung mampir iya, aja. buat mudik, iya. Oke. Aman. Gimana? Oke nggak? Oke. Cabang pertama. Cabang pertama. Alhamdulillah. Ekspansi. Ya, nggak mau kalah kan kemarin dia mau ngasih tahu nggak mau Bentar lagi kalah. IPO nih. Bisa, Oh, bisa. iya, Bisnis kerupuk kita IPO ya. Ya, ginilah pelan-pelan merintis. Alhamdulillah, iya. Apa Bagus ya? kabar? Ya, ginilah. Alhamdulillah nih cabang kedua. Iya, aduh, luar biasa sih. Udah buka cabang aja. Saya Ya lagi gimana? pusing sekarang. Ditabung, makanya kenapa pusing? Kok pusing mulu ini? Ini sekarang ya, tau lah anak-anak zaman sekarang kalau udah lebaran, udah Kebiasaan. puasa, bukber, Ber. hampers, aduh gila. Bubar hampers. Iya, Aduh, nyiapin pengeluaran bukber. terus. Hampers, aduh. Tapi kan lagi rame tuh bukber tuh, apa yang gini-gini tuh. Apaan? Ini apa? Velodrome, Velocity ya? Velocity, Velocity. aduh. Ngerti nggak? Iya Yang lagi, kayak iya lagi, gini-gini. kayak gini-gini Ini ya. kan lagi rame banget itu, anak-anak muda. Waduh, saya enggak deh. Enggak nyoba. Oh. Halo Mas Waduh, ini Deden. Mas Nubi datang lagi. Kok langsung Iya, lancar banget ke sini, enggak sasar kan? Enggak, jadi saya kemarin Bawa kan siapa kita kan nih? mau belajar saham kan. Ini Iya. saya bawain nih langsung pakarnya. Oh. Ini untuk yang dividennya. Bu Linda ya, Bu Linda ini Wah, ya. luar biasa. Halo, saya Adi Aputra saya. Putra. Apa kabar Bu Linda? Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, bawa apa nih Bu Makasih Linda? sudah Aduh. dikenalin. Iya, aduh repot-repot aja ini. Ini hampers, kan Aduh. sudah mau lebaran ya. Buat saya semua ini. Enggak dong. Buat bagi-bagi. Oh iya, aduh terima kasih Buat Putra baiknya. satu, buat Thank you, makasih Bu Deden Linda. satu. Baru buat buka cabang Nubi nih. Lu juga dapat, Bu? Iya dong. Alhamdulillah ya, bagi-bagi dong. Alhamdulillah. Bagi-bagi keren ini Bu Linda Soalnya ini. kemarin kata Mas Deden, Aputranya itu buka cabang baru. Iya benar. Ini cabang baru kemarin nggak di sini Bu Linda. Ya, katanya mau belajar lagi, saya bawain pakarnya. Gitu. Siap, siap. Kemarin dia di SCBD Bu Linda. Di SCBD lantai 50 warkopnya. Iya. Lantai 50. Alhamdulillah sambil duduk kali silakan Iya, silakan. boleh. Ini sambil diminum kalau mau minum silakan ya. boleh, Boleh diambil. Gorengan masih hangat ini. Masih Wah. sedep. Wah, luar biasa. Ini ya tempatnya Alhamdulillah. strategis sekali ya. Strategi, terminal. Terminal. Terminal kalau mau mudik langsung mampir bisa. Oh ya boleh Ini ya. cabang kedua. Cabang kedua. Keren Alhamdulillah. sekali, kamu hebat sekali ya. Pelan-pelan Putra. Belinda nabungnya. Baru nabung sih. Nyaingin warkopnya Mapi, Bu. Oh, iya. Iya kemarin komporin sama Mas Nubi nih. Rencana mau IPO kita berdua nih. Tapi luar bisnis biasa. kerupuk. Pelan-pelan lah merintis. Ya ginilah suasana ya kan mau mudik nih rame nih terminal. Ini pasti banyak nih bisnisnya ya. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, terima kasih. Ngomong-ngomongin hampers, kan Bu Linda ini ya, dia terkenal Queen of Frugal Living. Queen Bisa of aja Frugal kamu, Living. Saya taunya cuma Queen doang tuh artinya ratu. Kalau Frugal Living tuh apa sih? Nah, Frugal Living apa tuh? Frugal living ini sebenarnya istilah keren aja. Kalau dulu kita sebutnya mah hidup hemat ya. oke, Jadi kalau oke. orang tua kita kan sebutnya hidup hemat. Nah, tapi sekarang zaman orang sebutnya frugal living, living. di mana orang hidup hemat supaya bisa ada kelebihannya untuk tanam pohon aset. Bener. Supaya punya nanti aset yang besar. Kejauh. Di terminal banyak debu. Air debu. Bang. Keselak ini Bu Linda. Aku izin minum dulu ya. Silakan, pelan-pelan nikmatin aja. Keselak Juga nih, keselak. waduh. Banyak debu Debunya. nih. Jadi Bu Linda ini dia terkenal hidupnya hemat. Terus dengan dia hemat itu, dia sekarang dividennya 3 digit. Benar Iya, kan Mas? betul. 3 digit. 3 digit. Nah itu tapi gini nih Mas, kalau misalnya Kok gini nih? Biasanya mau pinjem nih gini-gini nih. Aduh. saya udah bawa laptop lagi nih. Aduh. Pinjem lagi. Ada sewanya nih kalau sekarang nih. Kan ada sewanya? Enggak bercanda. Bentar. Ini Boleh khusus. kan ya? Boleh. Pelanggan setia Mas silakan. Siap. Jadi sambil nanti Ibu Linda menjelaskan, Saya dijelasin lagi kayak kemarin ya. saya Terbaik. lihat teknikalnya bagaimana. Top. Ilmu mahal tuh. Bener. Seneng nih saya nih kalau yang mampir orang-orang keren gini nih.
terima kasih ya udah undang nih. Wah, kita yang terima kasih Bu Linda. Iya, dapat hampers lagi. Oh iya. Itu namanya berbagi ya. Jadi dulu waktu saya muda nih ya, saya juga kerja keras seperti kamu nih. Terus kemudian saya frugal living. Saya ini perantauan. Sama Bu Linda. Sama ya. Sama. Jadi kita kan ke kota ibu kota ini cari penghasilan lebih ceritanya. Kita pingin dong nanti di masa depan kita itu ada sesuatu dong, hasil kerja lah ceritanya ya. Masa udah kerja gitu lama, nanti dibilang nggak ada hasil ya. Nah, jadi awal-awal tuh saya hidup hemat. Dulu belum ngomong frugal living ya. Dulu sebutnya hidup hemat. Jadi tuh kalau dapat uang tuh ya harus kayak corong tuh. Harus kayak corong tuh. Masuknya yang banyak, tapi nanti keluarnya tipis gitu. Ngomong-ngomong Bu Linda, frugal living, tapi mohon maaf, kenapa bagi-bagi hampers Bu? Nah, namanya hampers kan berbagi, ya. Kalau berbagi itu tidak kenal yang namanya frugal living atau siapapun tuh semua orang boleh berbagi dong. Jangan dikira kalau frugal living itu nggak berbagi ya. Jadi frugal itu bukan berarti pelit ya. Benar sekali. Frugal living itu kan hidup hemat. Yang tadi sempat keselek ngomongnya. Supaya ada lebihannya, nanti ditanam jadi pohon aset. Nah, saya udah melakukannya belasan tahun gitu ya. Jadi saya tahan-tahan diri tuh ya. Udah gede tuh. Pohonnya udah gede, sekarang udah berbuah. Buahnya apa tuh? Duren. Wah, durian montong. Mahal itu. Nah, buahnya itu ya yang disebut dividen 3 digit. Masih on proses sih 3 digit, 3 digit. Penasaran. Itu ini hampers hasil dividen nih bener, pasti. hampers hasil dividen. Betul. Nah, ya lumayan ya dividennya. Karena sekarang lagi musim-musim nih Bu Linda. Betul. BCA kemarin. Betul. ISP kemarin juga. Betul. Katanya dividen. Memang biasanya dividen itu pembagiannya antara bulan 3 sampai dengan bulan 6. Oh, sekarang Ramenya begitu tuh. Kemarin kita juga pernah sempat bahas sedikit ya. Iya, betul. Perkara dividen. Karena emang bulan-bulan ini tuh rame pembagian dividen. Dividen ya. Sebelum ke Jawa nih. Ya. Sambil akan ada nih buat frugal living nih. Makan frugal living dulu ya. Mau pesen apa nih? Nggak segitunya juga Oh, kali. enggak segitunya ya. Ya ini kan markup Bu Nah Linda. ini yang kalau di masyarakat itu kok kesannya frugal living itu orang yang susah ya. Iya. Frugal living ya, bukan gamble living. Frugal living itu hidup hemat loh. Hidup hemat sesuai budget yang sudah ditentukan. Bukan berarti nyusah-nyusahan diri. Aku juga masih suka ke kafe loh. Iya, bener. Aku suka jalan-jalan ke luar negeri loh. Suka ke kafe, tapi ke warkop suka nggak Bu Linda? Suka banget. Mumpung di warkop sekalian, ayo. Mau Indomie Saya apa nih? jualan Mau soalnya. saya bikin Boleh, ya? boleh. Masa Kalau duduk kemarin doang kan nggak saya pesen ini? makan nih Mas. Iya. Nah, kali ini saya pesan. Pesan, Nah, oke. Saya Indomie goreng. Indomie goreng, Mie rebus. Indomie Mie rebus, goreng. mie goreng, goreng 2 ya. Pakai telur semua ini ya. Boleh. Siap. Telur. Kemarin Sebentar. saya pesan pakai telur nggak keluar. Iya, suka lupa saya. Ingat M-Stock, inovasi terbaru dari Mirai Asset yang telah membawa pengalaman trading kamu ke level berikutnya. Sekarang, M-Stock akan jadi lebih kuat. Kenalin Maya, teknologi AI canggih yang hadir untuk mengoptimalkan trading kamu. Sementara kamu menjalani aktivitas sehari-hari, Maya bekerja secara optimal selama jam pasar berlangsung. Mengambil keputusan trading berdasarkan analisis data, sehingga portofolio kamu akan dikelola secara lebih objektif dan terarah. Mudah digunakan oleh semua kalangan investor dan trader. Maya memungkinkan kamu membuat parameter trading sendiri atau menyesuaikan dari parameter yang sudah terbukti. Backtest sesuka hati untuk hasil terbaik. Dengan manajemen risiko yang kuat, Maya membuat trading kamu lebih aman tanpa mengorbankan hasil yang menguntungkan. Jangan lewatkan kesempatan ini, temukan Maya segera hanya di aplikasi M-Stock dari Mirai Asset. Dan jadilah yang pertama merasakan teknologi trading masa depan. Unduh sekarang dan bersiaplah merasakan pengalaman trading masa depan. Oke, luar biasa tadi Bu Linda. Kayak tadi tuh konten Bu Linda tuh ramai banget tuh. Yang Bang NISP ya. Mie-nya datang. Itu Bu Linda satu Mantep ini. grup. Satu grup sama Satu grup. beliau. Pak, saya tadi langsung nyolok ya soalnya baterainya mau habis. Aduh maaf lupa, pakai aja. Iya, oke, Gede listriknya di sini. Terima kasih udah datang. Langsung nyolok dari terminal ya. Iya, ambil dari samping aja kita Terima kasih ya. Sama-sama, silakan dinikmati. Ini dimasak sendiri nih. Dimasak sendiri, cepet ya? Oh iya. Pakai kompor listrik Bu Linda. Teknologi. Luar biasa. Sekalian ini. nih, mau pesen minum apa nih? Ada kopi, ada teh. Oh gitu boleh ya. Tapi hangat-hangat semua. Kalau dingin, ntar masuk angin. Oh ya nggak apa-apa. Udah ada. Udah ada. Air mineral. Mas Saya Nabi, air mineral juga Mas. Kopi boleh. kopi hitam aja. Kopi hitam. Terserah apa aja. Boleh. Nah,
tadi Bu Linda nih satu grup Sama WhatsApp. Pak Lokeng Om. Oh iya. Waduh keren. Kok bisa sih Bu itu? Jadi saya ini diundang masuk dalam circle-nya beliau ya. Iya. Jadi ada yang ngundang ya, dalam circle yang kita itu satu visi semua. Apa tuh? Satu visi sama-sama pingin jadi Warren Buffett. Oh. Bahkan nama grupnya aja grup Warren Buffett. Grup Warren Buffett. Karena Pak Lokeng Hong pun terkenal Sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Warren Buffett Indonesia. gitu. Jadi mentor kita itu adalah Suhu. Yang kita sebut Suhu sebagai Warren Buffett Indonesia. Jadi tadi siang ya, tadi siang Suhu posting tentang dividen NISP. Iya. Kalau saya tanya tuh Suhu dapat berapa dividennya? Beliau menjawab dapat 12 miliaran. Waduh. 12 miliar. 12 M. Oh, 12 M ya. 12 M itu dividen ya maksudnya? Iya, dividennya. doang. Coba digitnya jadi berapa tuh? Berapa Kalau tuh dividen kira-kira? 3 digit kan ratusan juta. Berarti 6 digit, Bu. 6 digit kan? 6 digit. Itu dividennya aja. Kan beliaunya tulis 12,9 miliar. Terus saya reply, wow 5 digit dong ya. Terus beliau bilang ini, setahun ini dividen total lebih dari 6 digit. Wah saya hitung itu lebih dari 6 digit loh. Mas Subi, Berarti kita berapa? buat 3 digit aja nih. Susah banget untuk mencapainya. mikir aja nih. Nggak kepikiran Kok gitu. nggak kepikiran ya? Ini 6 digit. Aduh gila. Terus saya bilang sama beliau gitu, Suhu izin capture ya. Oh iya, makanya rame ya. Saya kemarin posting itu. di Instagram dan jadi ramai pada kaget ya. Ah, Orang pikir dividen 3 digit udah hebat. Iya. Ternyata di atas langit Masih ada. ada masih ada Suhu. langit. Ada Suhu. Ada Suhu yang dividennya sudah 6 digit. Semoga suatu hari kita semua ya bisa seperti Iya, itu. kalau Cilinda aja waktu itu kita bikin Bu konten Linda. juga tuh. Bu Linda. Kita bikin, maaf. Ceplosan. Nah, kemarin kita bikin konten juga tuh di YouTube Mira Aset. Rame banget ya Bu Linda. Iya. Rame Ini banget. saya sambil makan ya. Iya, Oh makan. ya, sambil makan sambil ya. ya, Oh iya, Itu boleh, 3 boleh. digit. Kalau 6 digit, waduh. 3 digit itu angka depan jutaan. Jadi kalau 1 juta berarti 1 digit. 1 digit. Belasan juta, puluhan juta 2 digit. 3 digit berarti Ratusan. juta. Orang pikir udah hebat loh. Ternyata Suhu 6 digit. Coba hitung 6 digit itu berapa? Bu Linda, Udah ada ratusan tips nggak? miliar. Ada tips nggak buat nyari saham-saham atau sektor yang bagi dividen gede? Bagi dividen gede. Menarik. Nah, umumnya yang kalau bagi dividen gede ya, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini ya, sektor pertambangan. Oh, tambah. Sektor pertambangan. Catat. Iya, pertambangan Sektor ya. pertambangan. Aku pernah loh. Waktu itu saham saya dividennya itu ya itu tadi ratusan juta. Itu yang 3 digit. 3 digit. Makanya itu disebut dividen 3 digit. Ratusan juta. Herannya, saya nggak beli rumah, saya nggak beli mobil. Jadi orang pada bingung gitu loh. Itu videonya jadi viral gitu loh. Iya, viral kemarin. Wah kalau saya kilaf tuh langsung beli pesawat. Kan? Cukup nggak sih ratusan juta beli pesawat? Boleh. Segini ya. Jangan nggak boleh. Ekspansi dulu. Benar. Mending cabangnya nambah 1 lagi. Iya. Ya. Supaya nanti income-nya lebih banyak. Nah, Ini di terminal, besok di bandara. wah bisa tuh mahal tuh. Mahal pajak. Aduh, jangan ngomongin pajak deh. Aduh ayam. Nah, ada sahamnya nggak tadi itu Bu Linda? Pertambangan gitu. Sektor pertama waktu itu ya, saya untungnya dari PTBA, Adaro, ya. Ini yang menghasilkan waktu itu dividen yang gede. Namun kalau misalnya buat pemula nih, ya kan bingung-bingung nih, harus belajar nih yang namanya alokasi aset. Jadi jangan cuma satu sektor aja yang ditabung ya. Juga kita menganjurkan misalnya sektor banking. Kayak tadi apa? BRI. BCA, ya kan? Bisa juga sektor konsumer. Ini kan kita suka makan Iya. Indomie nih. Harus tahu dong, yang punya warkop Indomie sahamnya apa ya? IBBC. Kalau baru-baru pasti benar, masih bingung. masih belajar aja. ICBP. Oke. Oke. Tadi ada PTBA, terus ada ICBP. Nah, itu ada pandangan nggak dari Mas Armubi nih Oke. terkait teknikalnya? Saya untuk mau ngajarin Aputra dulu. Jadi gini, kalau misalnya untuk dividen itu sebenarnya bisa lihat IDX itu sudah mengklasifikasikan 20 saham yang sering membagikan dividen setiap tahunnya. Jadi dia dalam 5 tahun terakhir yang membagikan dividen dalam jumlah yang besar. Nah itu bisa lihat kalau misalnya sudah
Oh nanti kan ini laptop A ya? Oh iya benar. Iya betul. Jangan diambil hak milik. Iya, sorry. Nah nanti A bisa lihat di sini. Masuk ke menu indeks, lalu indeks composite 2. Oke. Dan di sini ada nih tulisannya IDX HIDIP 20. Nah, IDX itu HIDIP adalah 20 20 saham yang sering membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir dalam jumlah yang besar. Nah, itu di situ nanti A bisa lihat. Nanti baru dipilih tuh satu-satu yang sesuai dengan Adinda, A Putra yang mana, sesuai dengan kriterianya, apakah mau yang tadi ada pertambangan, ada banking, itu bisa seperti itu. Oke. Tadi apa? Di IDX HIDIP 20. 20, Oke, betul. siap. Saya catat dulu. Itu Iya. pasti dia banyak bagiin dividen tuh Iya. biasanya yang masuk sana. Biar kamu lebih fokus. Iya betul. Nah, karena saham di market Indonesia itu saat ini kan udah sampai 900-an. Iya. 950 something. 950 something, banyak banget kan. Nggak mungkin semuanya perhatiin, pusing. Fokus aja sama 20 saham yang masalah dividen. Nanti dari 20 itu bisa dibantu oleh Pak Nubi nih. Liatin aja ya. Liatin nih. Liatin nih teknikalnya mana yang bisa double cuan nih. Cuan teknikal misalnya ya beli semurah mungkin, terus jual semahal mungkin, plus nanti dapat dividennya. Oke. Double cuan. Bu Linda pernah nggak pengalaman dari saham apa gitu yang dapat capital gain-nya oke, dividennya juga oke? Ada dong. Apa tuh? Aku perlu sebutkan nih. Boleh. Rahasia loh. Biar kita dapat juga. Bisikin. Ya, sekarang jadi semangat juga Ibu untuk semangat mengumpulinnya. Saya masih 0 digit soalnya Bu. Biar bisa 1, 2, 3 juga. Gitu. Semoga jadi 6 digit ya. Amin. Kayak Pak Lo ya gitu ya. Amin. Nah, jadi waktu itu ya tahun 2021 tuh saya beli yang namanya Adaro. Adaro. ADRO kodenya. ADRO. Saya beli itu 1.350-an. 1.350. Waktu zaman setelah COVID ya. Setelah COVID tuh saya beli Adaro, lalu saya simpan aja. Tahun kemarin tuh 2024 ya. Berarti kan saya sudah simpan 3 tahun lebih 3 ya. tahunan. Selama 3 tahun lebih nih dari 2021 sampai 2024 ya, 3 tahun ya. Dividennya aja sudah seharga modal saya beli. Berapa tuh kalau boleh tahu? modalnya tuh? Total dividennya dari 2021, 2022, 23, 24, berarti 4 tahun ya dapat dividen ya. Setara harga saya beli. Berarti udah cuan 100% loh. Iya, dari dividen Kemudian aja 100%. Adaronya sendiri naik tuh, sempat saya 4.000. 4.000. Berarti Dari sudah 1.300 tadi ya? betul, berarti sudah hampir plus 200%. Zakat Adaro. Waktu itu ya. Waktu itu. Kemudian di akhir tahun ya, Adaro ada corporate action. Bener, AADI. AADI. AADI-nya sebelum mengeluarkan AADI ya akan bagi dividen dulu. Dividennya persis seperti harga saya beli. 1.350-an. Jadi ceritanya saya beli 1.350-an, dividennya juga sama. Berarti sudah tadi 4 tahun con 100%, dapat lagi dividen spesial 100%. 200 tuh. Terus yang 4 kali lipat tadi naik harganya. 2 kali lipat. 2 kali Seribuan lipat. jadi 4.000, 2 kali lebih lah. 3 kali ya, 3 kali ya. Terus itu yang dari hasil dividennya yang 1.300-an yang terakhir itu dividen spesial. Kan saya tebus tuh untuk jadi beli AADI. AADI-nya waktu itu naik saya 11.000. Wah, udah sampai saya bingung deh hitung berapa ratus%. Itu namanya beli satu saham ya, seperti membeli ayam bertelur emas. Ayamnya bertelur emas, telurnya itu AADI. Telurnya juga sudah menghasilkan Udah lagi, jadi ayam lagi. udah jadi ayam lagi gitu loh. Jadi kalau ditanya sudah berapa persen untungnya, waduh, Udah nggak kehitung. udah nggak kehitung, Jadi udah gini, menikmati Melinda aja nih. ya. Jadi gini. Harus gini Mas. Nggak, ini maksudnya apa nih? Aduh. 200 dulu ada kali. Kayaknya ada kode ini. 200 dulu ada kali. Ada tersembunyi nih. Buat mudik nih. Bu Linda tadi ada Adaro. Terus Adaro udah ngeluarin anak usahanya. Anak usahanya AADI. Nah, ada lagi nggak selain Adaro yang capital gain-nya oke dan dividennya juga oke? Sahamnya aja. Yang masih di simpanan saya ya. Boleh. Di simpanan saya ya, BBNI. 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 Ini juga saya sudah cuan 100%. Aduh. Tinggal ya. Buat buka usaha. Dan belum dijual kayak sekarang. Belum dijual. Benar, belum dijual. Jadi saya menganggap kalau kita beli saham itu seperti kan bangun pohon aset nih. Betul. Namanya kalau bangun pohon aset, pohonnya ditebang nggak?
Enggak dong, biarin aja. Buahnya aja dipetik. Buahnya ada dipetik. Nah, bahkan buahnya pun saya belum petik. Buahnya nih, udah dapat buahnya. Saya tanam lagi. Jadi pohon aset, biar jadi kebun pohon aset. Oh, pantesan kalau saya kebunnya nggak jadi Bu Linda. Soalnya pohonnya belum jadi, udah ditebang. ditebang. Pasti baru jadi toge. Mau nanya ke Mas Nubi nih. Iya, boleh, Mas. Tadi ada Adaro atau sekarang ADI sama BBNI. Oke. Boleh cek secara teknikal nggak Mas Nubi? Oke, kita cek ya. Pertama Iya. tadi AADI dulu deh. Karena apa namanya yang cuannya gede selama ini kan dari AADI-nya kan. ADI benar. Iya. Ke Adaronya nanti dia kempet. Hmm. Iya, karena laba terbesarnya dari ADI. ADI. Nah, kalau secara teknikalnya, ini sebenarnya dia karena baru IPO ya. Kita lihat di sini dia ini masih sideways. Masih sideways. Iya, apalagi dia kemarin kan dimulai itu 5.900. 5.000 kan dia IPO. 5.900-an. Iya. Yap. Kemudian sekarang baru harganya 6.800. Oh, masih dekat berarti dari Iya. harga IPO. Iya, jadi kalau kita lihat sekarang dia masih sideways. Kemudian kalau kita lihat dari volumenya juga ya masih rata-rata seperti itu, baik dari indikator lain, dari MACD, kemudian dari RSI, itu semuanya masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera menjadi bullish untuk saham AADI. Namun perlu kita ingat bahwa sekarang harga batu bara itu sedang murah. Oh, Jadi makanya kita harganya turun kita juga. harus sinkronisasi karena dia ini adalah saham batu bara. Maka kita harus mengacu pada harga batu bara dunia. Oke. Seperti itu. Karena harga batu baranya lagi murah dengan kondisi sekarang, berarti kita tinggal nunggu. Kalau misalnya apalagi mau ngumpulin dividennya, bisa dicicil dari sekarang. Dari sekarang berarti. Iya. dari sekarang. Kalau mau masuk dari AADI, itu bisa kita cermati dari teknikalnya. Oke. Keren nih. Nah, teknikalnya supportnya terdekat itu ada di 6.300. Catat nih, 6.000. catat. 300. 6.300 supportnya. Oke. Kemudian kalau misalnya mau masuk, itu bisa masuk dari rentan harga 6.800 sampai dengan 6.600. Oke. Jadi di rentan harga itu Aputra bisa cermatin pergerakan harga dari AADI. Siap. Kemudian target price-nya, ini yang penting nih, target price-nya. Iya dong, Jangan harus sampai itu dong. Tapi target price ini bukan berarti harus dijual karena fokusnya tadi kan mengumpulkan dividen. Benar. Oh, Iya, biar ini- kebunnya jadi. Iya, Kata ini Bu Linda tadi. menjadi misalnya berarti apa namanya target price yang di sini bisa mungkin mau average up. Jadi bisa kita simulasi kita adjust lagi apakah mau average up sekarang atau nanti kita bisa lihat dari situ. Oke. Nah, kita lihat titik resistannya Oke. itu ada di level harga 7.290. 7.290. Ya, jadi kalau misalnya breakout dari area itu, nah Aputra bisa nih nambah lagi lotnya, Oke. gitu. Itu resistance ya? Iya. Atau atap lah yang Iya, biasa disebut. betul. Wah, keren. Udah pinter nih Sering Aputra. nonton Bu Linda juga nih di YouTube ya, Aset. Iya. Pantes kok sering familiar gitu. Keren, keren, keren. Iya. Pasti pohon asetnya sudah besar Mantap. ini. Baru satu game. Makanya ini mau pinjam. Maksudnya apa nih gini-gini? Iya. Gimana? Nah, itu kalau misalnya mau cermatin ADI. Oke. Sekarang kita coba ke BBNI. BBNI. BBN ini saham favorit saya. Banking ya. Sebenarnya banking itu ada 4 bank yang besar ya. Ada BBNI, ada BBRI, ada BCA, dan Bank Mandiri. Nah, keempatnya boleh kita koleksi karena 4 bank ini adalah leadernya bank di Indonesia, ya. Tentu semua orang punya strategi pilihan masing-masing ya. Kebetulan Cilinda favoritnya BBNI. BBNI, BBRI juga, BBCA juga, Bank Mandiri. Tapi paling favorit sementara BBNI dulu nih. BBNI oke, BBRI oke, pilihan yang sulit bagi saya. Aduh, karena Bu Linda pasti suka dengan yang dividennya gede. Benar. Iya. Gini nih kalau kebunnya udah luas, Iya. banyak pilihan. Nah, Pilihan. untuk bank beda sama sektor pertambangan ya. Sektor pertambangan itu kan tadi kita cerita 4 tahun saya sudah hampir 100%. Namun kalau untuk saham bank, kita review misalnya saya ambil contoh antara BNI BRI itu sebenarnya grafiknya hampir sama ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip nih kalau saham bank. Tapi kalau kita simpan lama ya, kita simpan lama tuh belasan tahun ya, itu nanti harga dividen yang kita terima dibandingkan dulu kita pertama beli ya,
dividennya sudah sangat naik. Oh. Sudah bahkan melebihi misalnya ya bunga bank gitu. Kita kan tahu dong bunga bank itu cuma berapa lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita simpan untuk dividen, dividen ini sebuah solusi nih. Tetap seperti menyimpan uangnya di bank, tapi dapat bonus yang dividennya pastinya lebih enak angkanya, lebih cantik lah Saya ingat angkanya. itu Bu, contohnya Bu. BRI tahun 2010 itu membagikan dividen hanya sebesar Rp18. Benar. Dari harga 1.300. Itu 2010 ya. Itu kecil sekali kan. Kalau Sekarang misalnya udah nih, seratusan ya? ya terus beli, terus hold. Jangka waktu lama. 2024 dia bagi dividen 319. Bayangkan. Nah, jadi kalau saham bank itu disimpannya tuh harus long gitu loh. Dan Karena dia karena dia ada capital gain juga ya? capital Harganya gain naik juga karena 2010 yang seperti diceritakan oleh Pak Nubi ini harganya waktu itu cuma baru 1.000-an. 1.300. Sekarang udah 4.000-an. Nah, in the long term berarti kan harga sahamnya naik, dividennya juga tambah gede kan. Tapi Pohonnya harus tambah diingat juga, besar. kenapa dividennya bisa semakin tinggi? Karena labanya juga semakin tinggi. Oh, benar. Gitu. Karena Makanya dividen dari penting laba. untuk kita tahu fundamentalnya dia bisa menghasilkan laba lebih tumbuh atau tidak. Nah, Gitu. ini Mas Nubi. Yang Nah, kita BNI coba cek tadi. BNI. BNI Soalnya apa mau nyatet BNI? nih. BBNI. BBNI dulu Siap-siap nih, ini. yang Ya, N. BBNI. BNI. Nah, BBNI sekarang kita tahu bahwa grafik dari banking ini sedang semuanya turun kan. Tapi inilah potensinya. Kalau misalnya kita hitung dividennya itu bisa di atas dari deposito ataupun obligasi. Nah, ini jadi bisa di Aputra cermati. Oke. Ya, yang pertama di sini ya BBNI itu kalau kita lihat di sekarang dia berada di support. Support. Ya, supportnya itu ada di 4010. 4010. 4.010. 4.010. Support tuh ya. Iya. Oke, kita support terus mereka. Iya, 4010. Kemudian kalau kita lihat dari secondary trendnya, dia ini sedang sideways. Nah, Sideways. ini berbeda dari saham banking yang lain. Kalau banking yang lain dia downtrend, dia sideways. Wih, kuat lah ya itu. Iya. Oke, oke. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari minor trendnya, dia sebenarnya lagi downtrend. Oh, oke. Iya, tapi ya minor trend pergerakannya hanya dalam dalam 1 bulan terakhir misalnya atau 1 minggu terakhir. Oke. Nah, kalau misalnya mau masuk, Aputra bisa cermatin. Yang pertama bisa cicil dari 4.010 sampai dengan 4.050. 4.010, 4.050. Iya. Oke. Catat tuh. Siap. Nah, saya garisin di sini, nanti Aputra bisa baca chartnya di sini ya. Saya tandain dulu. Waduh, baik banget pakai di tangan. Ya kan ini kan Bener. biaya minjam. Sohib. Nah, kemudian nanti target price-nya, artinya kalau misalnya mau nambah atau misalnya ketika dia mau average up nanti itu bisa nanti di level harga di sini nih, yaitu di level harga 4.250. 4.250. Iya. Cakep ya. Cakep. Ya, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan prediksi kita dia mau bullish, dia mau bearish lagi misalnya, nah bisa dicermatin di area 3.800. 3.800. Itu support kedua lah ya. Iya, sebutannya. begitu. Keren. Karena kalau kita lihat dari indikator yang lain, yaitu MACD dan RSI, dia ini ada sebuah divergen. Jadi, ya MACD-nya dia ke bawah. Kemudian RSI-nya dia menuju ke arah atas. Nah, biasanya terjadi divergen ini ada sebuah penolakan dari harganya. Oke, Divergent tuh bertolak belakang. Betul. Ini keren ya. Aset belajar di YouTube-nya ini keren. Di BBM tuh pasti. Belajar bareng Nilai aset. Nilai aset. Jago Sama. ya sekarang ya. Bu Linda. sama Bu Linda juga nih sering nongol nih. Iya. Nah, jadi bisa Aputra cermatin di angka-angka itu tadi. Oke, siap. Iya. Terbaik. Terus nih, kan biasanya kalau saham yang dividen tinggi itu, biasanya habis bagi dividen dia kan suka ada dividen trap. Dividen Oke. trap. Jadi biasanya kalau misalnya dividen sahamnya bagi dividen 10%, nah besoknya itu habis kumdet, dia tiba-tiba turun 10%. Harganya. Mengikutin jumlah dividen yang dibagi. Hal ini terjadi ya karena banyak sekali yang misalnya investor jangka pendek. Betul. Jangka pendek itu mereka beli saham hanya ketika sahamnya mau bagi dividen. Bagi dividen tuh udah deket-deket nih. Apalagi untuk syarat dapat dividen harus beli di hari cum. Cum date-nya gitu loh ya. Nah, misalnya kalau kita beli di situ,
berarti kan mereka ngincarnya itu untuk dapat dividennya gitu loh. Nah, jika begitu besok kan sudah lewat boleh jual, terjadilah penjualan. Nah, terjadi penjualan sehingga bisa menyesuaikan nih. Tadi senilai dividennya tadi yang tadi dibilang tuh, ya kan? Berapa turunnya. Namun kalau in the long term, kondisi itu cuma sebentar. Nanti juga akan menyesuaikan balik lagi, tapi butuh waktu. Nah, kalau kita bangun pohon aset, itu kita fokusnya menambah jumlah lot. Nah, jadi kita menambah jumlah lot nih. Kita tidak lihat secara short term ya. Pohon aset itu kan tidak ditanam dalam sehari. Kalau sehari itu tadi namanya Beli pot. Benar juga sih. Benar juga sih. Saya udah nyiapin tuh. Kalau sehari itu jadi tauge. Kalau saya pribadi itu tidak suka dengan istilah dividen trap. Kenapa tuh menarik nih? Trap itu kan berarti jebakan. Tetapi kalau dividen itu udah pasti ketika kemudian dia turun. Ketika ex-date-nya dia turun. Berarti bukan trap dong. Kita sudah tahu dia bakal turun. Iya udah nggak jebakan lagi. Iya. Karena udah tahu. Jebakannya kalau belum tahu. Iya, karena sebentar, Aputra mungkin baru tahu. Jadi untuk bagi dividen itu ada tanggal-tanggalnya. Oh iya. Ada namanya ex-date. Ex-date. Ya, ex-date itu namanya yang pertama adalah cum-date. Cum-date itu adalah batas hari terakhir Aputra untuk beli saham supaya dapat dividen. Ya, oh itu cum-date. Ya. Oke. Ex-date itu hari setelah cum-date. Berarti Beda tuh. Iya, berarti kalau beli ketika ex-date itu nggak dapat lagi dividen. Nggak dapat. Iya. Kirain ex-date tuh ngedate bareng mantan. Bukan, Bukan date yang itu. Katanya udah belajar di. Udah lama jomblo. Lupa. Itu bukan date yang itu. Oh, iya. Date yang ini tanggal. Tanggal siap. Ya, Ex-date terus tuh. ada tanggal pencatatan. Oh, tanggal pencatatan. Kemudian payment date. Nah, baru hari dibayarkannya kapan. Gajian tuh ya. Iya, betul. Udah lama lagi gajian. THR. Oh, THR. Oke, siap. Biasanya ketika ex-date pasti akan turun seperti yang tadi dibahas Bu Linda sama Mas Deden. Karena misalnya dia bagiin dividen Rp100, maka turunnya di ex-date itu minimal pasti akan sama Rp100 juga. Gitu. Jadi kan bukan trap lagi namanya kalau kita karena kita udah tahu. Iya. Oke. Misalnya nih di depan ada lubang, kita udah tahu ada Udah lubang, tahu. Iya. bukan trap lagi. Oke. Saya nih akhir-akhir ini kan bulan puasa, terus sering bukber lah. Sekarang mau ngasih hampers juga lah. Bubar lah, Ini ngasih minyak kering hampers loh. lah. Kemana kita makan? Ini kayaknya curhat ya? Iya. Kenapa nih? Aduh. Boncos ya? Boncos. Boncos ya? Kenapa nih? Sering ikut bukber? Sering ikut bukber mana? Mau bagi-bagi mahal-mahal lagi, hampers bagi gitu ya? hampers, kayak, kan saya dikasih hampers, terus kayak saya nggak enak gitu loh kalau nggak ngasih. Jadi bingung ya antara beli hampers atau bangun pohon aset nih, dilema ya? Dilema. Atau ikut bukber nih? Emang sih udah dapet THR, tapi kan jadi habis. Itu gimana tuh? Nah, menurut saya ya, namanya kalau orang bagi hampers, itu kan sukarela. Sukarela dan ikhlas ya. Ikhlas ketika memberikannya, karena dia punya budget. Punya budget atau punya lebihan lah. Lebihan yang untuk diberikan untuk berbagi gitu loh. Berbagi kebahagiaan itu wajar-wajar saja ya. Jadi berbagi hampers kalau punya duit. Kayak Bu Linda tadi. Tadi Bu Linda ikhlas ya. Iya. Tadi ya. Oke. Namun ingat ya, Jadi saya nggak perlu balikin hampers. nggak usah. Saya udah deg-degan ini dari tadi. Nggak usah. Iya, benar. Nah, namun ingat ya, memberi itu kan pertama tadi harus ikhlas. Harus ikhlas. Ya, yang kedua harus sesuai penghasilan. Kalau penghasilan segini, ya kita kalau memberi itu yang kita ikhlas itu kita berikan itu seberapa tuh kita berikan gitu ya. Namanya kan memberi hampers ya. Namanya memberi bukan jual beli hampers. Artinya kita memberikan itu tidak ada niatan pingin terima balik, tenang aja, saya nggak minta balik. Jadi kalau misalnya posisi orang yang memberi, dia tuh sudah harus punya ikhlas kan? Betul. Jadi tidak ada mengharapkan kembali, kamu nggak usah khawatir, gitu loh ya. Tidak harus ada membalasnya. Ya, kalau misalnya kamu ikhlas dan pengen balas, ya silakan. Kalau tidak bisa membalasnya dengan hampers yang seimbang, kita mungkin bisa
memberikan perhatian yang lebih. Besok Telepon saya- nih, misalnya tanya Iya, dong, besok saya Bu Linda WhatsApp Bu Linda." sudah makan belum? Benar. Kasih perhatian, silaturahmi ya. Bagi saya, hal-hal tersebut itu lebih valuable daripada hampersnya. Zaman saya masih susah nih ya, masih lagi struggling ya, ngumpulin pohon aset. Pasti saya mengalami dilema yang sama. Pasti dong, teman-teman pada saling tukar hampers nih ya. Saya tuh bingung nih, gimana nih kalau kasih hampers kan nanti berkurang nih ya. Nah, saya solusinya nih ya, kalau orang kan beli hampers itu yang sudah jadi, kue nastar tadi misalnya, ya kan? Jadi ketahuan dong ya. Alhamdulillah nih kalau lebaran dapat kue nastar. Keceplosan. Gak apa-apa, saya terima dengan senang hati nih. Jadi keceplosan itu hampersnya. Alhamdulillah. Itu kan beli jadi ya. Nah, solusi untuk misalnya hemat bisa misalnya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Bikin sendiri Kirain kan pasti lebih nolong hemat dong. tetangga. Jangan. Dosa nih. Oh, itu dosa, ya. Nah, jadi kita ada solusinya. Tetap memberi ya, tapi dengan budget yang lebih terjangkau. Tapi kalau misalnya budget yang lebih terjangkau pun kita masih struggling ya, tadi itu kita lebih fokus adalah memberi perhatian. Ingat, jadi bukan berdagang hampers. Kamu kasih aku kasih kamu. Nah, namanya memberi hampers itu kan sifatnya sukarela dan ikhlas. Jadi kalau kita di bagian yang terima kasih ya. Tapi kalau kita pingin balas atau enggak, kita harus cek dulu. Cek dulu nih, masuk budgeting enggak. Kalau kita rasanya nggak enak sama orang yang kasih nih, ya sering-sering sih tanya kabarku. Tanya kabarnya. Seperti itu gitu ya. Bu Linda, sorry, minyak tetap bayar berarti ya. Siap. Modal Bu Linda ada Itu poin modal. sekali ya. Wah, nih. Pasti dong, saya suka mendukung bisnis teman saya. Mantap, Bu Linda, terbaik. Tapi Namanya- diketok, Investor Bu, ini. harganya di sini diketok. Diketok. Enggak. Kalau buat teman, kalau buat teman ya, saya rela bayar lebih mahal. Bisa mampir lagi. Bu Linda jadi ini. Kenapa coba ya? Namanya kan kita pingin teman kita sukses. Bener. Kalau teman kita sukses, kita kan ikut bahagia dong. Makanya tuh jangan kalau teman buka warung kita malah nembak. Traktir dong. Kapan untungnya warungnya? Biasanya orang-orang kalau ke tempat temannya, harga temen dong. Gini ya pakai gini. Iya, pakai gini. Sikunya tiba-tiba gatel. Semua badannya belum mandi. Saya nggak setuju dengan hal seperti itu. Kalau Mas Lubi sendiri gimana tuh? Yang kata Bu Linda tadi, masalah hampers, Iya. masalah bukber lah gitu. Ada pandangan sendiri nggak, Iya, Mas? tapi memang di era sekarang ini banyak orang yang ingin show off ya menurut saya. Iya. Tapi kita benar sih, kita harus sesuai dengan penghasilan kita. Tapi kalau misalnya kita merasa penghasilan kita kurang, kita harus kerja lagi, lebih giat, tambah itu penghasilan. Kerja Itu lagi. dia, karena frugal living aja nggak cukup. Betul. Kenapa coba? Misalnya kita punya penghasilan senilai X. Nah, saya nggak tahu ya X-nya berapa, tiap orang kan beda ya. Kalau kita sehemat mungkin sampai nggak makan, nggak minum, itu yang berhasil kita hemat itu ya cuma X itu. X itu misalnya cuma Kalau segini X-nya kan. kecil ya kecil juga. Sekecil Iya, itu gitu kan. Nah, tapi kalau kita fokusnya upgrade diri, tambah ilmu, cari sampingan gitu ya. Misalnya kayak tadi ini bulan puasa ya. Kita harus bisa membuka mata lebar-lebar untuk menambah penghasilan. Misalnya tadi buat kue nastar, jadikan hampers. Jadi bukan cuma untuk memberi pada orang lain ya, tapi bisa menjadi sebuah bisnis. Tambahin penghasilan. Jadi kalau peluang. Jadi kalau misalnya hemat-hemat kan cuma senilai X. Namanya upgrade diri, menambah penghasilan, bisa berkali-kali lipat dari X itu nanti didapatnya. Nah, sampai seperti itu berarti kita harus melihat frugal living itu jangan terus merasa frugal living terus di sebagian sini. Kita ada PR yang satu lagi itu yaitu menambah Income. penghasilan. Upgrade dirinya. Kalau suka masak, buka warung Indomie seperti Putra nih. Mungkin Aputra selain itu dia di videoin lagi masak. Rencana ini sih kan udah wakaf nih, mau nambah lotre sekalian. Jangan sepertinya itu nggak boleh. Nah, Cara seperti cepet aja itu. tadi. Jadi warung ini mungkin bisa dimaksimalkan lagi. Misalnya kita bikin nih ya yang namanya stand investasi. Waduh, bagus juga. Bisa masuk tuh. Iya, sekali. Aputra kan sudah ini nih ya sambil nunggu pelanggan datang nih ya. Kita bisa bikin nih
terima konsultasi portofolio. Kan udah pinter Aputra Bisa. sekarang. Tapi kan nggak boleh gitu, kata IDX harus punya sertifikat. Oh, iya. Betul, ujian dulu. Aputra kerjasama sama saya. Bisa. Bisa. Oke, apa sertifikat WEPE? WPP. WPP. Oke. Wakil perantara pedagang efek. Betul. Oh, itu baru tahu. Fokus Siap. nambah penghasilan. Oke. Ini bikin cabang kedua ya. Cabang Wih, kedua. cabang Udah keren Alhamdulillah. banget. Coba pikirkan Alhamdulillah. tambah cabang ketiga, keempat, sampai suatu hari tadi katanya apa? IPO. IPO. Ini modalnya juga Ntar dari bikin utang. di dalam bus itu bikin warteg. Bisa ya? Saya beli tuh bus tuh. Iya. Dari tadi di situ bus itu. Enggak, dia nungguin saya kelar. Oh, iya. Saya mau ngapung juga. Katanya modalnya dari hutang. Boleh nggak tuh? Hutang untuk investasi. Oh iya, aku tahu sih Bu Linda. Tadi saya bilang. Hutang Modalnya untuk investasi itu kembali ke masing-masing ya sebenarnya ya. dikit kok. Asal bisa dibayar sesuai kemampuan. Gitu. Oke. Terbaik. Emang nggak dilarang, tapi nggak disarankan ya Bu Linda. Lebih tepatnya apapun yang kita lakukan ya, mau dilarang atau enggak, kita harus bisa bertanggung jawab atas segala tindakan kita. Ya, berhutang itu ya sah-sah aja ya. Sah-sah aja kalau kita bisa tahu nih bahwasanya hutang itu akan menjadi produktif. Nah, misalnya kita hutang dengan bunga 2% atau berapa, tapi kita bisa tahu nih modal hutang ini bisa diputarin. Nah, supaya lebih cuan nih, cuannya 10%, ya jadi bisa nutup dong biaya hutangnya. Tapi yang boncos itu kalau sudah bayar biaya hutangnya, terus tidak cuan, jadi double boncos Maka gitu. dari itu kalau untuk di investasi di saham jangan pakai hutang gitu. Kalau belum paham, Iya. kalau sudah jago nih, Iya. Kalau misalnya itu disarankan dengan uang dingin, ya, uang benar-benar untuk Tuh, ditabung. jangan mau ngutang lagi. Gelap Kemarin dia banget mau ngutang ke Pak Ilham. Oh, waduh. Sekarang mau ke Cilinda juga nih. Sekarang ini udah ratusan persen ya. Waduh. Jadi gelap semua yang padahal. Gak siap kalau kena duitnya. menurut saya hutang harus dilakukan dengan bijaksana. Bijaksana yang penting. Bijaksana ya. Iya. Kata kuncinya sama seperti tadi, bukber, hampers ya, itu harus dilakukan dengan bijaksana. Apalagi sesuai ajakannya kemampuan. benar sesuai kemampuan. Apalagi kan ajakan bukber ini tiap hari nih ya. Saya aja kesini mengorbankan acara bukber dan sahur dulu. Itu biasanya kalau sudah dari tengah Ramadan itu mulai Ibu. Ini alumni ini, alumni Iya, ini, alumni Rame ya. SD, geng alumni ini. TK, Aduh, banyak banyak. playgroup. Oh, sampai playgroup ya? Oh iya, alumni sepak bola ini. Banyak ya. Banyak ya. Nah, itulah pentingnya Mas Deden. Kita tuh harus budgeting. Budgeting. Kita harus budgeting. Jadi misalnya kita sudah ada budget yang untuk entertainment Kita alokasikan. misalnya. Iya, untuk alokasikan untuk berbagi. Nah, itu pentingnya budgeting. Gitu. Saya ada pertanyaan terakhir nih Bu Linda. Kemarin kan beberapa hari yang lalu tuh IHSG hancur, turun banget. Nah, itu Bu Linda di titik itu beli apa jual? Oh, pasti beli. Oh, beli. Iya. Modalnya nggak bisa-bisa. Keren. Karena orang banyak yang takut saat-saat itu kan. Pada panik, pada jualan. Ternyata Bu Linda beli tuh. Saya kan ini ya, murid Warren Buffett. Ada quote Warren Buffett yang sangat terkenal. Apa tuh? Fair when other Greedy. And greed when other fair. Artinya apa coba? Kalau orang lain pada takut, kalau orang lain pada takut, kita saatnya serakah. Serakah ini dalam arti kita justru menimbulkan rasa, wah ini kesempatan bagus ya. Bukan serakah mau ngambil semuanya. Nggak semuanya. Tapi kita harus POV-nya itu, point of view-nya ini adalah kesempatan harga saham itu diskon kapan lagi coba. Ya kan? IHSG bahkan sampai minus 7%. Itu langka. Wah, semua orang pada jual-jual tuh hari itu. Saya malah sibuk mau pada beli. Saya nggak takut kalau saham turun. Yang saya takutin tuh nggak ada modal buat beli. Oh, itu. Modal yang penting. Saya mau pencet buy nih, tapi modal Anda tidak ada. Aduh, sedih sekali. Kesempatan tuh depan mata, kapan lagi nih? Iya. Saya kan sudah investasi nanam pohon aset ini belasan tahun ya. Saya sudah melewati berkali-kali. Setiap yang namanya saham turun, berikutnya pasti naik.
tidak ada saham yang naik terus, tapi iya. juga tidak ada saham yang Turun turun terus. terus. Yang turun nanti juga akan Naik. naik lagi. PR kita tuh mencari saham yang berfundamental oke, kasih dividen, dan masuk pada saat yang tepat dengan ilmu teknikal ini. Jadi, Mantap ya. Yang turun pasti akan naik. Yang naik Pasti Akan akan. turun. Tapi ada yang naik terus nggak turun-turun. Harga sembako. Kalau Mas Budi beli nggak waktu kemarin tuh? Ya, saya beli. Oh, beli juga? Itu saya beli. Karena saya diajarkan Bu Linda adalah Berarti saya doang dong yang jual waktu itu. Aduh, berarti saya beli deh kamu ya. karena Ibu mengajarkan bahwa kita tuh harus melihat ini sebagai kesempatan. Iya. Kalau misalnya ini kita ambilnya sebagai ketakutan, justru kita kapan belinya? Anggapnya seperti ini. Kita beli saham ketika dia naik, takut dia akan turun. Iya. Ketika dia turun, kita nggak beli juga karena takut makin turun. Jadi kapan kita beli? Kapan belinya? Itu sebabnya sangat penting ya. Ada istilahnya namanya dollar cost averaging. Oh, Iya. beli terus ya. DCA ya, yang artinya apa? Kita secara teratur beli aja. Kan tadi dibilang nih uang Bu Linda kok nggak bisa habis. Iya. Kan saya masih kerja. Oh iya. Masih ada THR tuh yang kemarin kan. Uang THR. Ayo, buat beli apa? Aduh, udah habis Bu buat bukber. Kabar mulu ini Bu Linda. Nah, tapi Oh, itu iya. wajib di budgeting itu tidak hanya dialokasikan di kehidupan, juga di saham juga wajib. Ada untuk jangka panjangnya, ada untuk tradingnya, ada untuk swingnya harus dipecah-pecah. Harus kita susun nih. Kita Iya. seperti susun kebun monaset. Ya bolehlah tanam tauge dikit. Iya. Jangan semua kebun kita tauge. Jadi ada bagiannya juga pohon pisang, pohon jati, pohon tauge. Kita harus pintar-pintar ngelola uang kita. Dan kita juga harus bisa nih nabung dana kita misalnya di reksadana, di bond. Nah, kita harus pintar-pintar. Jangan semua dipakai. Diversifikasi. Betul, jangan semua dipakai buat bukber, buat hampers. Jadi misalnya ada alokasi Mas Deden ketika untuk trading kayak saya kemarin, ada juga alokasi untuk trading. Cuan dari tradingnya bisa dipakai untuk bukber. Oh iya. Begitu. bisa. Adeden udah ratusan uang sama pusing terlalu dunia nih. Waduh. Ada, pas banget, pas banget nih. Biasa ya? Biasa. Oke. Udah jam segini nih, udah mau subuh nih. Kita dengerin dulu tausiah dari Ustadz Fahmi. Yang suka pantun itu ya? Iya, keren banget. Siap, Kemarin siap. dia nggak mampir, hari ini kita tagih. Dia Iya, harus mampir ke sini. bener, harus. Oke, yuk kita lihat aja Ustadz Fahmi. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Mira Aset yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekayaan Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah di subuh menjelang di malam menjelang subuh ini, di waktu sahur ini kita dapat bertemu lagi dalam rangka sahur bersama Mirai Aset Sekuritas. Sahabat Mirai Aset yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang gaya hidup minimalis sejatinya adalah merupakan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak bahwa kita ini hidup di era yang penuh dengan kebisingan informasi. Kita hidup di era penuh dengan dorongan konsumtif. Maka banyak orang menyoroti gaya hidup minimalis yang sejatinya ini sudah termanifestasikan di kehidupan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah bahwa Nabi itu tidak menyarankan pemeluknya, tidak menyarankan umatnya untuk berhambur-hamburan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul musrifin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai sama sekali orang yang berlebihan. Nah, itu salah satu prinsip utama, prinsip pokok gaya hidup yang dipegang oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, bahwa ketika seseorang itu tidak memiliki sesuatu, itu bukan berarti dia tidak bisa berbagi kepada yang lain. Contoh begini, nanti hari Lebaran, ya Allah, saudara-saudara saya kasih hampers begitu, kasih THR, saya nggak bisa kasih THR, jangan bersedih. Kenapa? Karena Rasulullah itu dari jauh-jauh hari bilang gini, kalau kamu sedang masak, kemudian kamu masak,
perbanyak kuahnya. Artinya berbagi itu tidak harus istimewa. Berbagi itu adalah tentang bagaimana ikhlas memberikan kepada orang lain walaupun hanya semangkuk kuah. Itu yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Intinya adalah bagaimana kemudian seseorang mampu berbagi kepada saudaranya. Nah, mengingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam, pernah ada seorang sahabat bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, enak sekali si fulan." "Kenapa?" "Si fulan punya duit." Lalu kenapa kalau punya duit? Kalau punya duit dia enak bisa bagi orang lain, kita nggak punya duit, kita nggak bisa sedekah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamu jangan sedih karena setiap amalan baik yang kamu lakukan itu juga merupakan sedekah. Artinya perhatian kita kepada orang lain sedekah. Kemudian sikap baik kita kepada orang lain sedekah. Sambutan hangat kita kepada orang lain itu lebih berarti daripada uang, mungkin daripada uang yang kita berikan. Ketimbang memberikan uang kemudian lantas pergi aja begitu aja tanpa ada tanpa ada senyum sama sekali, itu rasa saya kurang berkesan di hati seseorang tersebut. Nah, yang ketiga, resep dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah diambil dari sabdanya alaihi salatu wasallam, la tanzuru ila man huwa fauqakum. Janganlah sekali-kali kamu melihat sesuatu yang berada di atas kamu. Jadi kalau kita memang sedang dalam keadaan yang tidak stabil, maka lihatlah ke bawah. Kalau lihat ke bawah, insya Allah rasa syukur kita akan tumbuh. Dengan syukur itu nanti kita akan hidup lebih produktif, kita akan hidup lebih nyaman, kita hidup akan lebih tenang. Dengan demikian kita akan terus berjuang, terus bekerja, terus semangat, dan mungkin kedepannya kita bisa lebih maju lagi. Nah, itu beberapa resep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang hidup minimalis. Hingga di akhir hayatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Rasulullah itu hanya punya beberapa pakaian begitu kan. Pakaian yang disukai Rasulullah itu pakaian putih sama pakaian batik. Kalau sahabat Mirai Asyad ketahui bahwa dua pakaian yang disukai Nabi adalah pakaian putih dan pakaian batik. Ini menunjukkan kesederhanaan yang dimiliki oleh baginda Muhammad alaihi salatu wasallam. Baik, sahabat Mirai Asyad, sebelum mengakhiri kultum di sahur kali ini, saya ada satu pantun. Hari raya dapat bonus dari si bos. Berangkat ucapkan salam, pergi langsung bertugas. Hidup sederhana, janganlah boros, lebih baik menanam saham di Mirai Aset Sekuritas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ya. Selalu luar biasa. Mantap. Dan nggak kalah pantunnya. Pantunnya selalu, aduh nempel. Aduh, Ustadz, sini dulu ayo. Sini dulu, Ustadz. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Silakan di sini aja nih. Aduh, Kemana aja kemarin? Naik Sibuk banget. bis. Salah naik bis. Mau ke Jakarta. Terus? Malah ke Surabaya. Waduh, putar balik lagi. muternya jauh banget. Jauh banget. Ngantuk soalnya. Saya kira tadi mau pantun, saya udah cakep. Waduh, lanjut dong Ustadz. Ke Jakarta, Surabaya. Surabaya. Bukan pantun. Kasian mikir lagi dia. Mas Nubi nih. Iya, dipancing mulu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah damai. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ditawarin makan mau mepet terus. Ini kan 5 menit lagi. Oh iya. Sengaja biar pas nggak makan. Soalnya sering lupa bayar. Pusing. Pak Ustadz di framing. Oh iya, enggak. Bercanda Pak Ustadz, biar santai Nggak mungkin. dikit. Nggak mungkin. Oke, tadi ya cara Mas Ustadz tuh sama persis sama yang Bu Linda bilang. Jadi Bu Linda ini dia frugal living terkenalnya. Dia emang nggak suka foya-foya, hidup hemat, tapi dia sering berbagi juga. Berarti itu emang hidup yang dianjurkan oleh Rasulullah sendiri ya. Memang itu substansinya intinya. Nggak kayak Adinda nih. Apa tuh? Kenapa tuh? Wah dia Putra, dia suka foya-foya. Ajak dong saya. Aduh. Aduh, Japri aja. Ayo tangannya Oke. Belinda gitu ya. Luar biasa Bu Linda.
Tadi kita dapat hampers, Pak Ustadz nggak dapat ya. Kemarin gara-gara nggak datang. Nggak datang, Iya, muter sih. mulu sih. Ya. Bilang-bilang sih buka Nanti cabang. saya manggil orang ke sini ya. Saya kirim. Baik, baik. Aduh. Oke, saya ada pertanyaan nih satu mas sebelum saya balik, sebelum saya pulang kampung sama Mas Lubi sama Bu Linda juga. Nah, yang pertama sama Mas Lubi. Tadi kan ini mepet-mepet mau THR nih. Betul. Nah, selain THR dari kantor, kan kita juga pengen dapat THR dari emiten. Nah, ada nggak nih Mas Lubi? Pas banget. Oh iya ada. Iya, jadi yang terbaru ini kemarin ada BBCA. BBCA. Kemarin dia tanggal 20 itu untuk come date-nya. Tapi kalau misalnya belinya sekarang udah terlambat berarti ya. Ini masih ada lagi yang lain. Apa tuh? Ada BBRI, ada BMRI, ada NISP. Nah, itu semuanya saham-saham yang sepertinya akan membagikan dividen dalam waktu dekat. Seperti itu. Siap-siap. Jadi Dan akan banyak lagi ya tentunya. iya, ada lagi yang lain. Tunggu nanti update-nya ada di Mirai Aset. Ah, di Yang mana pasti. tuh? Di Stock Variation ada, di Morning Meeting ada, Di Instagram juga ada di dong, Instagram bilangin juga dong. ada. Gitu. Siap. Pokoknya update terus di di sosial medianya Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Mirai Aset Dan bisa dicek di aplikasi kita juga. Betul. Kalau mau cek di aplikasi kita itu harus masuk ke information, lalu corporate news, lalu pilihnya cash dividend. Nah, di situ sudah ada stock name-nya apa saja, kemudian berapa jumlah dividen yang dibayarkan, kemudian ada tanggal-tanggal yang tadi saya sebutin. Lengkap Abu ya? Tra. Dipilih mau dividen apa. Ada sudah ada come date, ex date, recording date dan payment Lengkap, date. Di sana jadwalnya sudah lengkap. Terbaik Mirai Aset. Terakhir saya mau nanya Bu Linda juga nih, yang masalah bukber. Kan saya tetap pengen bukber karena silaturahmi kan Bu Linda. Tapi kan saya tetap pengen hemat. Pengen hemat Nah, ya. itu gimana caranya tuh Bu Linda? Nah, namanya kalau bukber itu kan acara setahun sekali ya. Betul. Kita kan jarang-jarang dengan karena kesibukan kita kerja, buka warung. Iya, benar sih. Jarang dong ketemu tadi teman playgroup. Iya. Teman TK, SD, teman apa? ini. Playgroup TK, SD, SMP. Loncat karet. Loncat kan. Nah, ini kan acara setahun sekali. Jadi kita sudah harus nyicil nih, nabung untuk bukber tahun depan. Oh, dari biar nggak sekarang. boncos. Waduh. Kan dong. Kan pasti ada rentang waktu berapa bulan ya, 1 tahun itu ya, gitu ya. Kita udah bisa memperkirakan, oh ini gua mau budgetin nih untuk nanti tahun depan biar selama bulan Lebaran itu tiap hari gua bukber. Dari hasil tabungan kita dulu yang sebelumnya. Kita udah budgeting nih penghasilan tiap bulan. Kita simpan dulu cicil-cicil, bisa buat cicil saham berdividen. Atau kita pilih cicil reksadana. Pas nanti kalau udah bukber, kita tinggal petik aja hasil cuannya. Bukbernya pakai Hasil cuan. hasil dari dividen. misalnya. Benar sekali, kan namanya silaturahmi. Kita harus tetap jaga dong ya. Acara kumpul-kumpul ini kan nggak sering-sering ya. Jadi kita harus tetap bisa menjaga silaturahmi dan tetap menabung. Caranya itu nyicil nabungnya. Oke. Nanti saya harus besok nih habis lebaran saya harus nyicil nih. Benar, nyicil nabungnya. Nabung. Tapi nabungnya ke pohon aset ya. Oh, ke pohon aset. Nanam Ke saham-saham pohon yang- aset yang menghasilkan dividen, kalau saham reksadana, atau bond, dan semua itu bisa dibeli loh di Mirai Aset. Mirai Aset. Dengan 1 RDN. Satu RDN. Iya. Lengkap ya. Lengkap. Nggak kaget saya lihat pakai ini. Sudah dari tadi. Udah mau subuhan, sekalian saya mau mudik. Lah, yang jaga ini siapa? Tenang aja, ada asisten banyak di sini. Mudiknya juga nggak jauh. Biasa. Aduh, udah bunyi. Saya duluan ya. Saya duluan ya. Saudara-saudara. Assalamualaikum. Pulang duluan ini. Dadah. Udah mau insaf, udah mau insaf. Kabur aja. Udah bunyi.